Selamat malam, kedengaran, Pak? Malam, apakah suara saya bisa terdengar? Selamat malam, Pak. Terdengar. Ya, apakah suara saya bisa terdengar? Selamat malam, apakah suara saya bisa terdengar? Selamat malam, bisa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain nanti bergabung. Jadi, beberapa hal sebelum kita mulai, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk rekaman pertemuan kita, pertemuan 2, 3, itu sudah saya unggah ke YouTube, ya, dan tautannya sudah saya cantumkan juga di situs kuliah maupun di Microsoft Teams kelas ini. Jadi, silakan siapapun yang membutuhkan nanti jika ingin mengulang eh, materi yang dibahas atau yang disampaikan dalam perkuliahan sebelumnya, itu bisa langsung menuju ke YouTube dan nanti lewat tautan di situs kuliah maupun di MS Teams nanti bisa disaksikan. Kalau membutuhkan ya, tidak perlu subscribe, tidak perlu like gitu ya, karena ini bukan untuk itu tujuannya. Oke, nanti yang pertemuan-pertemuan lain yang kita lakukan secara daring menggunakan MS Teams itu juga akan direkam dan rekamannya akan diunggah ke YouTube sehingga bisa diakses. Baik, mungkin sebelum kita mulai membahas topik malam ini, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini mengenai perkuliahan ini maupun juga mengenai materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya? Oke, mungkin belum ya. Baik, uh, nanti kita belum akan bertemu lagi ya secara offline. Tapi seperti yang sudah saya janjikan, nanti kita akan main beer game itu. Nah, untuk permainan beer game ini nanti kita akan menggunakan aplikasi ya. Jadi ada satu website khusus yang digunakan untuk main beer game ini. Ya, jadi nanti tinggal bawa mungkin tablet ya atau juga mungkin laptop bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu kertas lagi ya untuk kemarin. Tapi untuk mencatat ya bisa, tidak menjadi masalah. Kemudian dibutuhkan 4 kelompok ya, karena kita ada berapa orang kemarin ya. Saya agak lupa berapa orang kan kita ini satu kelas. Oh, ada 10 ya, berarti nanti ada kelompok yang 3 orang dan ada kelompok yang 2 orang. Ya, jadi nanti silakan untuk permainan bir ini membentuk kelompok ya antara 2 sampai 3 orang dengan jumlah kelompoknya 4, tepat 4 ya, tidak kurang, tidak lebih. Karena nanti memang dibutuhkan 4 kelompok itu untuk bermain. Oke, itu nanti jadi silakan mulai dipersiapkan dari sekarang kelompoknya siapa saja, monggo ya, tidak mempengaruhi penilaian karena nanti bir game lebih kepada kita melihat bagaimana satu proses bisnis itu terjadi, hambatan-hambatannya dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Itu hal-hal administratif yang perlu saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sedikit teknis gitu ya, tapi akan saya usahakan untuk pembahasan tidak perlu teknis, tidak terlalu teknis. Namun ini menjadi satu hal yang cukup penting dan cukup krusial ya untuk
teknologi informasi modern saat ini, yaitu kita akan bicara mengenai basis data. Nah, basis data yang akan kita bahas itu adalah satu model khusus, basis data yang disebut sebagai basis data relasional. Nah, basis data relasional ini itu sedikit riwayat ya, itu dimulai tahun 70 ketika satu orang ilmuwan di laboratoriumnya IBM itu berusaha untuk menciptakan satu metode atau satu alat gitu ya, atau satu ya teknologi gitu ya. Tapi kita mulai dari metodenya dulu, cara untuk menyimpan data. Ilmuwan ini namanya E.F. Codd. E.F. Codd ini cukup lama berperan berkarir di IBM ya, dan dia ini termasuk salah satu ilmuwan yang cukup terkenal ya. Dia meninggal itu baru tahun 2003 ya, baru ya sudah cukup lama sih, tapi dia kelahiran tahun 23 dan meninggal tahun 2003, gitu ya, cukup panjang usianya ya, 80 tahun. Namanya Edgar F. Codd ya, E.F. Codd. Ya. Nah, Codd ini pada waktu itu, ini untuk menggambarkan betapa cerdasnya dia ya. Dia itu ketika menciptakan konsep yang mendasari basis data, Codd ini juga menciptakan cabang ilmu matematika baru ya, yang disebut sebagai aljabar relasional. Ya. Jadi ya kalau orang pintar itu gitu ya, kalau ada masalah bukan hanya menciptakan solusi tapi juga menciptakan cabang ilmu baru ya. E.F. Codd. Nah, jadi Codd ini pada waktu itu dia menciptakan dasar teorinya gitu ya, dasar teori. Jadi Codd ini itu ahli ilmu komputer ya. Dia menciptakan dasar teori untuk yang kita kenal sekarang sebagai basis data ya. Ini artikelnya yang terkenal yang menjadi dasar dari basis data itu adalah yang disebut sebagai atau judulnya itu adalah A Relational Model of Data for Large Shared Data Bank. Jadi model data relasional untuk waktu itu namanya masih bank data besar yang bisa dibagi ya. Ini nah ini tahun 70 ya. Dasar teorinya sudah muncul, namun ya mungkin sama seperti perusahaan-perusahaan besar pada umumnya ya, penemuan Codd ini agak lambat dioptimalkan oleh IBM atau dikomersialkan oleh IBM ya. IBM kemudian mulai pelan-pelan melakukan eksperimen di laboratorium mereka untuk mewujudkan atau menjadikan dasar teorinya Codd ini menjadi suatu produk yang bisa digunakan ya. Jadi biasanya memang gitu kan, orang-orang ilmu murni itu menciptakan teorinya, kemudian orang-orang teknik itu yang menciptakan produknya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai informatika, dasar ilmu informatika itu adalah matematika ya, ilmu komputer atau ilmu komputasi. Nah, nanti teori dari ilmu komputasi ini oleh orang-orang informatika diwujudkan dalam satu bentuk produk yaitu software ya, atau sistem. Nah, baik, kembali ke E.F. Codd ini. E.F. Codd ini ciptaannya ini agak lambat ya, dan justru basis data komersial pertama yang menggunakan model relasional ini diluncurkan atau dijual itu bukan oleh IBM tapi oleh Oracle. Ya, jadi kalau Anda sekalian pernah mendengar satu perusahaan namanya Oracle, Oracle ini adalah yang pertama kali menjual secara komersial basis data dengan model relasional. Meskipun pencipta dasar teorinya itu adalah karyawan IBM. Jadi ini memang satu hal ya, saya kira bukan sesuatu yang mengherankan. Perusahaan besar itu memang biasanya cukup lambat di dalam mengeksploitasi inovasi-inovasi yang mereka ciptakan. Dan kadang itu membuat perusahaan tersebut bisa
gagal bertahan hidup. Seperti contohnya mungkin Kodak ya. Kodak itu dulu sudah pernah punya inovasi yang mereka ciptakan, yaitu adalah kamera digital. Namun karena dianggap kamera digital ini mengancam bisnis utama mereka, yaitu produsen film, ya, film seluloid itu, maka Kodak kemudian tidak melanjutkan atau tidak mengeksploitasi lebih lanjut temuan mereka berupa kamera digital, dan sekarang terbukti Kodak sudah tidak kedengaran lagi namanya, gitu ya, sudah hilang. Oke, nah database yang diciptakan oleh Epcot ini kemudian berkembang pesat hingga sekarang, ya. Jadi sudah lebih dari 50 tahun basis data relasional ini menjadi tulang punggung dari berbagai macam sistem informasi maupun aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, ya. Dan sampai sekarang belum tergantikan meskipun sudah lebih dari setengah abad. Bahkan teknologi-teknologi baru, database baru seperti yang misalnya digunakan oleh Google, Facebook, Yahoo untuk media sosial itu belum bisa menggantikan relasional dalam hal reliabilitas, ya, maupun integritas data. Nanti kita bicarakan sebentar di situ. Baik, saya akan share dulu slide kita untuk malam ini. Oke. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi basis data relasional. Nah, jadi sebelum kita mulai ke sana, gitu ya, kita lihat dulu definisi dasarnya. Jadi basis data itu apa? Mungkin kita sering sekali mendengar, wah ini pakai database saja, itu database-nya di sana ya. Kita buat database. Ya. Nah, tapi database itu apa? Definisinya, database itu adalah sekumpulan file atau berkas, ya, yang isinya itu adalah informasi yang secara terpusat dan efisien dikoordinasikan. Jadi bisa dikatakan basis data itu adalah kumpulan data yang relevan dan dikendalikan atau dikoordinasikan secara terpusat dan efisien. Ya, jadi di dalam sebuah basis data atau di dalam sebuah organisasi itu sebaiknya hanya ada satu data yang terpusat. Nah, data yang terpusat ini nanti akan menjadi sumber informasi, sumber kebenaran. Semua informasi yang dibutuhkan, yang valid, yang benar, gitu, yang terverifikasi, yang integritasnya baik, itu yang dapat diandalkan, reliable, itu berasal dari basis data ini. Ya, jadi hanya ada satu sumber informasi, satu sumber kebenaran. Ini dampaknya cukup luas, gitu ya. Dampak ini kalau biasanya saya memberikan contoh itu adalah apa yang dialami oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta sendiri. Ya. Dulu ketika saya masih dosen muda, ya, jadi sudah lebih dari 25 tahun yang lalu, itu salah satu hal yang sering dihadapi fakultas. Dalam ini Fakultas Bisnis dan Ekonomika, itu adalah setiap awal tahun ajaran baru atau tahun akademik baru, ya, itu fakultas kesulitan untuk mendapatkan data berapa atau jumlah mahasiswa barunya. Nah, sering pada waktu itu ada 3 versi yang berbeda, ya. Versi yang sudah membayar, versi yang sudah registrasi, versi yang sudah diterima, dan itu berasal dari 3 sumber yang beda, dari kantor keuangan, dari kantor admisi akademik, maupun juga dari KSI, kantor sistem informasi. Nah, dengan informasi yang berbeda ini, ya, dan kadang perbedaan jumlah mahasiswa barunya itu antara satu sumber dan sumber yang lainnya ini berbeda cukup signifikan. Dampaknya apa toh? Yang pertama, fakultas itu jadi tidak tahu pendapatan fakultas dari mahasiswa baru itu berapa. Dan dalam hal ini juga berarti pendapatan universitas dari mahasiswa baru itu berapa. Nah, di tiap tahun, awal tahun ajaran itu, saya itu
mendapat informasi berapa mahasiswa baru yang diterima dan berapa pendapatan universitas yang nanti akan digunakan untuk pembiayaan aktivitas maupun program baik rutin maupun yang tidak rutin dari universitas selama setahun ke depan. Nah, ini tidak diketahui jumlahnya. Dampaknya ya tidak tahu kan berapa pendapatannya. Kalau tidak tahu berapa pendapatannya, tidak tahu berapa yang bisa kita belanjakan atau kita gunakan untuk membiayai program maupun juga kegiatan rutin yang lain. Ya. Jadi kalau boleh sedikit komentar ya, tata kelola atau manajemen keuangan universitas itu sebetulnya tidak rumit. Ya, kita buat anggaran, lalu anggaran itu terrealisasi atau tidak, penerimaannya sesuai dengan perkiraan atau tidak. Ya. Jadi kalau sudah dan itu uangnya itu masuk di awal tahun ini ya, seperti sekarang ini uang sudah masuk, ya sudah tinggal dibelanjakan atau digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan rutin atau yang tidak rutin selama 1 tahun ke depan. Nanti tahun depan begitu lagi. Jadi tidak banyak kejutan. Ya. Karena apa? Semua yang akan dibelanjakan selama 1 tahun ke depan itu sudah teranggarkan. Ya. Dan ya sudah itu saja. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Variasinya tidak banyak. Maka manajemen keuangan di perguruan tinggi itu lebih banyak kepada kepatuhan terhadap prosedur gitu ya, tidak lagi harus cari uang dari mana nanti dibelanjakan dan seterusnya, tidak seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Contoh, jadi tidak ada versi yang bisa dipercaya betul. Nah, ini dampaknya tidak tahu pendapatannya berapa. Dampak yang kedua adalah berapa kelas dari mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa semester 1 itu harus dibuka. Nah, kadang selisihnya itu bisa 1 sampai 2 kelas. Ya. Nah, ini yang mana? Ya, kalau namanya sudah jatah ngajar, dosen itu cukup sensitif karena itu terkait dengan penghasilan. Ya. Bayangkan begini, misalnya informasi satu versi itu ada 10 kelas, tapi informasi yang lain mengatakan 12 kelas, berarti kan ada selisih 2 kelas di situ. Ya. Nah, dosen yang ini lalu menjadi dilema ya bagi fakultas. Sebab kalau yang disiapkan itu 10 kelas, ya kalau mahasiswa barunya ternyata benar 10 kelas. Nah, kalau 12 kelas, yang 2 kelas itu mau duduk di mana? Siapa yang akan ngajar? Gitu ya. Ini. Namun, jika disiapkan 12 dan ternyata yang benar-benar diterima dan kuliah mahasiswa baru itu hanya 10 kelas, berarti ada 2 kelas yang harus ditutup karena tidak ada penghuninya. Tidak ada pesertanya. Nah, ini bisa jadi ramai kalau internal. Kalau eksternal apalagi. Sekarang itu kalau kita meminta dosen dari luar UAJY untuk ngajar, itu tidak mudah. Karena mereka harus menyisihkan waktu, ya, mencari jadwal yang tepat untuk bisa nanti, ya saya mau ngajar di UAJY. Sudah susah payah cari jadwal dan macam-macam, mungkin harus izin atasan juga, tiba-tiba tidak jadi. Nah, ini kan bisa menjadi masalah yang cukup berat. Nah, maka pada masa itu ya fakultas sering kesulitan. Sering kadang-kadang kelas yang dibuka berlebih atau kadang-kadang kelas yang dibuka kurang. Nah, ya kaprodi pada waktu itu biasanya pusing kalau sudah seperti itu. Nah, sekarang itu tidak terjadi. Karena ada satu sumber informasi yang valid, gitu ya, satu sumber informasi yang benar, maka itu bisa dipercaya. Kalaupun ada selisih, mungkin hanya 1, 2, 3 mahasiswa saja yang tidak terlalu signifikan. Ini, jadi itu gunanya basis data. Nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Jadi dengan adanya satu sumber kebenaran, adanya satu sumber informasi yang valid, reliable, ya, yang terintegrasi, yang integritasnya terjaga, maka kita bisa yakin bahwa informasi yang kita terima itu sudah benar dan bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang baik. Nah, namun sama seperti semua teknologi informasi gitu ya, basis data yang baik ini meskipun dia juga menyediakan informasi yang baik, tidak serta-merta menghilangkan resiko pembuatan keputusan yang salah, karena bisa jadi si pembuat keputusannya yang payah gitu ya. Informasinya sudah bagus, pembuat keputusannya yang payah. Ya sama saja sih. Nah,
Pada masa lalu, ya kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada file approach, itu tiap aplikasi itu punya data masing-masing. Ya. Seperti program penjualan, ada data sendiri, program pengiriman barang, ada data sendiri, nanti penagihan, ya itu ada data sendiri. Nah, ini akan menjadi sangat sulit, ya terutama kalau kita mengikuti alur bahwa barang yang dikirim itu harus sudah dijual terlebih dahulu atau dipesan, ya. Jadi sales itu kan yang terima pesanan. Shipping itu nanti akan mengirimkan barang yang sudah dipesan. Berarti nanti dari sales itu harus memberitahukan ke shipping, kirim mungkin kertas-kertas, ya tolong ini dikirim. Ya kalau benar, kalau salah, gitu kan. Lalu barang yang sudah dipesan dan kirim baru boleh ditagih. Nah, ini kalau datanya terpisah-pisah seperti yang sebelah kiri, itu jadi masalah. Maka kemudian pendekatan database itu adalah dengan datanya itu terpusat dan dikelola secara terpusat juga. Jadi hanya ada satu. Dan untuk mengelola itu digunakan satu software khusus yang namanya Database Management System, DBMS yang tengah itu ya, yang kotak hijau agak besar itu. Nanti semua aplikasi, semua program, semua software yang membutuhkan harus mengaksesnya lewat situ. Tidak boleh menyentuh langsung datanya ya yang tabung biru atau ungu itu, tidak boleh langsung, tapi melalui sistem manajemen basis data. Dengan terpusat seperti ini, integrasi data itu menjadi lebih mudah. Saling bertukar data juga menjadi. Jadi begitu bagian sales ini memasukkan order, bagian pengiriman barang itu juga sudah tahu, oh ada barang yang harus dikirim. Nanti bagian penagihan juga sudah menyiapkan. Oh tagihannya kita siapkan. Nanti begitu ada informasi barang yang dikirim sudah diterima, ya, dalam baik, ya sudah, tagihan dikirim. Begitu seterusnya. Nanti ditagih nggak bayar-bayar, maka bagian penjualan bisa tahu, oh besok jangan dijual dulu ke sini, yang kemarin belum bayar, gitu ya. Jadi nggak boleh pesan lagi. Nah, database itu memiliki struktur hierarki. Ya. Nah, jadi di dalam database itu ada tabel. Tabel ini apa? Nah, tabel itu adalah satu bentuk dua dimensi tempat menyimpan data. Database relasional, model yang diciptakan oleh Code itu memang menyimpan data dalam bentuk tabel, ya, seperti Excel gitu ya, tabel. Ada kolom, ada baris. Nanti tiap-tiap tabel itu ada data tersendiri. Tiap tabel itu akan berisi baris atau sering disebut sebagai record. Ya. Dan tiap record itu terdiri dari beberapa kolom atau field. Ya. Ini jadi database itu di dalamnya ada tabel, di dalam tabel itu ada record, di dalam record itu ada field. Kolom dan baris. Record itu baris, field itu kolom. Dalam satu kolom itu datanya akan sama semua tipenya. Nah, jadi kalau kolom alamat ya isinya alamat semua. Kolom nama isinya nama semua. Jangan sampai ada kolom nama isinya tanggal lahir. Ya, nah, itu berarti ada sesuatu yang salah di sana. Jadi elemen hierarki datanya seperti ini. Oke. Nah, nantinya basis data yang sudah disimpan, jadi basis data ini kan menyimpan, merekam semua data yang memang ingin kita simpan. Gitu ya. Jadi yang relevan saja. Yang tidak relevan tidak usah disimpan. Ya. Nah, apa saja yang relevan? Yang bisa disimpan itu apa? Bisa berupa benda, ya, mobil misalnya, barang dagangan misalnya, ya, uang kas bisa. Bisa juga orang, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, ya, asisten, ya, dan seterusnya. Bisa juga suatu peristiwa, penjualan, pembelian, ya, dan seterusnya. Dan juga hal-hal lain yang akan kita catat. Nah, data-data yang merupakan hasil atau kebutuhan dari operasi rutin suatu organisasi atau ini datanya disimpan, direkam, dan diolah. Nah, data ini disimpan terus.
dalam kurun waktu tertentu. Tapi data yang sudah disimpan ini, kalau hanya untuk kepentingan operasional sehari-hari tidak terlalu berguna. Ya berguna untuk operasional, misalnya untuk transaksi ya, nyatet pembelian, oke ada pembelian. Nanti ada pengiriman barang dicatat, ada penagihan dicatat, ada uang masuk dicatat. Tapi lalu ini apa? Nah, apa yang bisa dilakukan terhadap data ini? Nah, maka sekarang berkembang satu ilmu baru setelah ketika awal-awal komputerisasi akuntansi itu adalah membantu proses akuntansi itu mencatat semua peristiwa, semua data yang kepentingan. Sekarang muncul satu tren baru yaitu adalah analisis data. Nah, analisis data ini adalah menganalisis data yang selama ini sudah disimpan. Tadi sudah saya berikan contoh sedikit. Misalnya ya, dilihat siapa yang kemarin pelanggan itu beli tapi utangnya belum dibayar. Nah, ini kan menganalisis sederhana ya, siapa yang belum bayar. Kalau belum bayar ya berarti belum boleh beli lagi. Yang dulu dilunasi dulu, ya, yang utangnya dilunasi baru boleh beli lagi. Gitu. Ya. Nah, salah satu teknologi awal yang muncul digunakan untuk kepentingan analisis ini adalah data warehouse atau gudang data. Data warehouse ini isinya adalah data yang besar, isinya detail, ya terperinci dari semua sistem yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, mulai dari awal sampai yang terbaru. Itu semua disimpan. Jadi data warehouse itu ya seperti gudang, arsip gitu ya. Data transaksi itu kan paling disimpan berapa lama ya di sistem transaksi, nanti diambil, disimpan di data warehouse. Dan nanti akan digunakan untuk melakukan analisis. Nah, analisis ini nanti bisa banyak sekali ya. Kalau sekarang Anda mendengar istilah machine learning, ya machine learning itu adalah salah satu alat analisis yang digunakan menganalisis data yang jumlahnya besar ini, ya. Dan machine learning itu ya hanya ada dua sebetulnya, yaitu klasifikasi dan regresi. Nanti kita bahas secara khusus kalau sudah sampai ke sana. Ya. Nah, jadi alatnya ini macam-macam, tapi salah satu alat yang paling banyak digunakan itu adalah statistik. Ini jadi bisa digunakan untuk analisa tren misalnya, bisa kita mencoba membuat prediksi, ya. Misalnya kalau satu bank gitu ya, kita bisa melakukan prediksi nasabah mana yang sebaiknya kalau mengajukan pinjaman, mana yang sebaiknya ditolak karena potensinya macet, atau mana yang sebaiknya diterima karena potensinya dia bisa mengembalikan di masa mendatang. Ini analisisnya bisa seperti itu. Kita membuat prediksi. Sebetulnya proses Anda diterima di satu program studi itu kan juga adalah proses prediksi. Jadi para pengelola program studi ketika melakukan proses penerimaan mahasiswa baru itu kan mencoba memprediksi. Ini kira-kira besok bisa lulus atau tidak. Bisa mengikuti kurikulum program studi tersebut dengan baik atau tidak. Ya. Nah, pengalaman kalau saya dulu ya, yang agak spesial itu kan program S3. Saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Tapi kalau tempat saya dulu itu S3 itu mahasiswa pelamarnya itu calon mahasiswa ini benar-benar dilihat ini bisa lulus nggak? Kalau nggak bisa lulus bahaya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sampai mahasiswanya tidak lulus, itu bukan hanya mahasiswanya yang menderita, ya. Departemen atau fakultasnya itu akan dihukum. Anggarannya dipotong. Bahkan kalau misalnya itu dapat beasiswa dari pemerintah, wah nanti anggaran yang dari pemerintah akan dipotong sebagai hukuman karena ini bisa sampai tidak lulus gitu ya. Jadi seleksi awalnya itu penting. Nah, ini kan adalah memprediksi, ya, memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan data masa lalu. Kira-kira seperti itulah nanti data warehouse dan data analitik. Nah, oke. Oke. Nah, kita kembali ke topik bahasan basis data. Database itu memiliki keunggulan. Yang nomor satu itu adalah terintegrasi. Semua data yang kita butuhkan itu akan berada di satu tempat. Memudahkan akses. Ya, memudahkan juga pengelolaan. Ya.
mau diakui atau tidak, tapi pengelolaan yang sifatnya itu sentralistik itu lebih mudah sebetulnya ya, dibandingkan yang tidak sentralistik, yang desentralisasi. Ya. Ini, jadi kalau sentralisasi itu lebih mudah dikelola. Ini dalam kaitan bisnis ya, bukan kenegaraan. Kalau kenegaraan lain lagi ceritanya. Lalu data itu dengan mudah dibagi-bagi atau di-share. Ya. Siapa yang butuh akses itu bisa dengan mudah mendapatkan akses ke dalam basis data yang terintegrasi tadi terpusat. Meminimalkan redundansi dan inkonsistensi. Redundansi itu artinya ada dua versi data yang berbeda. Karena dia terpusat jadi satu, kalau ada data yang berbeda bisa langsung segera direkonsiliasi. Ini mana yang benar. Ya. Sehingga datanya menjadi konsisten. Ya. Seperti misalnya data mahasiswa. Saya itu punya akses ke sistem yang untuk dosen. Gitu ya. Saya bisa memasukkan presensi mahasiswa. Nanti mahasiswa melihat presensinya dari sistem mereka Siatma misalnya, itu bisa. Nanti kalau ini untuk S1 ya, orang tua melihat dari sistem untuk orang tua juga bisa. Dan presensinya sama. Ya. Kalau putra atau putrinya itu tidak masuk, ya dosen menulis tidak masuk, gitu ya, mahasiswa bisa lihat di Siatma bahwa dia tidak masuk, dan orang tuanya juga bisa melihat di sistem yang mereka hadapi tidak masuk. Jadi konsisten, gitu ya. Semua dari berbagai versi, dari berbagai sudut pandang, datanya sama. Tidak ada yang berbeda. Lalu data itu independen terhadap program. Aplikasi yang menggunakannya mau gonta-ganti, mau berubah versi, datanya tetap. Sebagai contoh, ya, saya pernah melihat di data induk mahasiswa Fakultas Ekonomi itu data almarhum ayah saya masih ada, karena beliau itu angkatan pertama. Dan ketika Atmaja itu buka tahun 65, almarhum ayah saya itu menjadi mahasiswa pertama. Dulu dia masuk ke Fakultas Ekonomi, namanya waktu itu masih Fakultas Ekonomi, jurusannya itu ekonomi perusahaan. Terus sekarang dikenal dengan kata manajemen. Ya, ini. Jadi data orang tua saya masih, ayah saya masih ada. Data saya yakin juga masih ada. Nanti data Anda sekalian itu juga akan ada. Dan data ini secara rutin dilaporkan ke pemerintah. Jadi bisa dilihat di PDDikti, ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Sehingga nanti, saya pernah cerita ini ya, satu saat jika data perkuliahan Anda itu akan diverifikasi, kelihatan, oh dulu S1-nya di, ini S2-nya di Magister Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oh, terverifikasi. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus dari sini, ya lalu mau saya ambil S3 dan sudah jadi guru besar, tidak ada yang meragukan S2-nya. Gitu ya. Kenapa? Sudah di Atmajaya itu datanya ada. Jadi meskipun sudah gonta-ganti, sudah bermacam rezimnya ganti, datanya tetap ada. Lalu datanya itu juga mudah diakses karena terpusat, dikelola secara terpusat, mudah diakses. Tempat aksesnya di mana? Ya di situ, tidak ke tempat yang lain. Nanti bisa digunakan untuk pelaporan maupun juga analisis yang sifatnya lintas fungsi. Misalnya melihat, oh penjualannya menurun. Kenapa penjualan menurun? Oh produknya jelek. Nah ini bisa ditelusur sampai ke nanti bagian produksi. Kenapa kok penjualannya turun? Oh, harganya terlalu mahal. Bisa dilacak nanti kepada cost control ya dan seterusnya. Nah, di dalam ini belum kita bahas ya, tetapi di dalam akuntansi itu dikenal adanya pemisahan tugas dan wewenang. Ya, kalau dalam lingkungan berbasis komputer, pemisahan tugas dan wewenang ini cukup sederhana. Yang membuat itu harus terpisah dari yang menjalankan dan terpisah dari yang menggunakan. Nah, di sini ya pengguna basis data juga punya pandangan yang berbeda. Nah, kalau Anda sebagai pengguna, misalnya lihat Siatma, ya Anda hanya bisa lihat data-data yang ada di situ. Ya. Misalnya data presensi, ya presensi Anda sendiri, gitu kan. Nilai ya nilai Anda sendiri, gitu ya. Tapi kalau saya sebagai dosen, saya bisa melihat nilai saya satu kelas, presensi saya satu kelas. Tapi saya tidak bisa melihat presensinya Pak Nuritomo misalnya, atau presensinya Pak Toto, itu saya tidak bisa melihat. Ya, karena berbeda sudut pandangnya. Nah, namun ada satu orang yang bisa melihat itu semua. Itu siapa?
administrator basis datanya dalam hal ini adalah KSI, Kantor Sistem Informasi. Nah, maka ini kemudian berbeda-beda, ya. Hak aksesnya, sudut pandangnya berbeda, yang bisa dilihat datanya juga berbeda-beda. Ya. Nah, si perancang basis data ini harus tahu kebutuhannya apa. Dosen itu yang dibutuhkan apa toh? Oh, untuk akses nilai, betul, akses nilai. Tapi akses nilai dosen dengan akses nilai mahasiswa kan beda. Sehingga nanti bentuknya berbeda dengan apa yang ada di mahasiswa. Kalau dosen itu sekali mengunggah nilai satu kelas, gitu kan. Mahasiswa itu melihat ya hanya miliknya sendiri meskipun terdiri dari berbagai kelas, gitu ya, atau berbagai mata kuliah. Maka berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai skema. Skema ini nanti tiap orang yang mengakses akan punya skema yang berbeda. Oke, kita lihat. Nah, jadi nanti meskipun database itu satu, ya, tapi pengguna A misalnya itu dia hanya butuh informasi yang sifatnya agregat. Ini biasanya pihak manajemen. Ya. Pengen lihat penjualannya sampai jam segini berapa toh? Oh ini, nah, baik. Nah, nanti pengguna yang lain mungkin, oh saya butuhnya data secara menyeluruh, ya, dalam bentuk tabel. Nanti pengguna yang lain saya butuh yang mungkin atasannya dari si tenaga penjualan itu butuh per orang itu pencapaiannya berapa, ya ini. Jadi pandangannya berbeda-beda, sehingga hak aksesnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda-beda. Meskipun itu berasal dari satu sumber data yang sama, ya. Berasal dari satu sumber data yang sama, tapi yang dilihat berbeda-beda, ya. Tergantung wewenang, juga tergantung posisi dan. Nah, maka hak akses ke dalam basis data itu kemudian harus diatur, dikelola sedemikian rupa. Tiap orang itu akan punya, berdasarkan perannya, itu akan punya hak akses yang berbeda. Secara mendasar itu ada 4 hak akses yang berbeda, yang disingkat CRUD ini ya. Create atau menciptakan data, read membaca data, update mengupdate data, atau delete menghapus data. Oke, kita ambil contoh data mahasiswa. Kapan data mahasiswa itu diciptakan? Data mahasiswa itu diciptakan ketika calon mahasiswa yang sudah lolos proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melakukan registrasi. Registrasi itu ya berarti bayar, dan juga kalau misalnya dapat beasiswa ya nggak bayar sih. Tapi misalnya kemudian dia harus mengunggah atau mengisi beberapa informasi tertentu. Ketika itu sudah lengkap, maka kantor admisi akademik akan menciptakan data mahasiswa, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan, yang tadinya sudah calon berubah menjadi mahasiswa, ya, diberikan NPM. Maka pada saat itu terciptalah data mahasiswa. Kemudian ada read, membaca data mahasiswa. Seperti saya bisa membaca data mahasiswa pada saat-saat, ya seperti sekarang saya bisa lihat di kelas saya itu siapa saja sih orangnya. Ya. Anda juga bisa melihat, ya, data-data yang terkait dengan diri Anda. Lalu update. Nah, kalau update ini pada umumnya mahasiswa biasanya tidak bisa mengupdate langsung. Ya. Karena apa? Presensi yang memasukkan dosen. Nilai yang memasukkan dosen. Nanti kalau ganti alamat misalnya, ganti nama, ya harus lapor ke KA dulu supaya itu diganti. Atau kalau misalnya dapat nilai, aduh kok saya dapatnya C, lalu mengajukan keberatan, ya, kepada dosen yang bersangkutan, oleh dosen yang bersangkutan, oh iya saya salah, harusnya dapat B+ misalnya. Maka dosen yang bersangkutan yang akan mengupdate, bukan mahasiswa. Jadi kebanyakan mahasiswa itu hanya bisa membaca. Nah, yang terakhir itu adalah menghapus atau delete. Dalam kaitan ini, menghapus ini biasanya jarang digunakan. Karena sekarang ada kewajiban untuk menyimpan data dalam jangka waktu tertentu, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan. Perpajakan misalnya, kalau itu data transaksi ekonomi. Kalau ini misalnya terkait dengan mahasiswa, itu nanti akreditasi, ya. Jadi
salah satu indikator akreditasi satu program studi itu pendaftarnya berapa toh. Tiap tahun turun itu tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Kalau melebihi jumlah tertentu nanti akreditasinya dicabut ya dan seterusnya. Nah, jadi hak-hak ini nanti itu akan ditegakkan pada basis data. Ya, jadi saya bisa mengakses apa, Anda bisa mengakses apa, itu ditentukan di sana. Nah, ini desain saya kira tidak perlu ya. Kita lewati saja desain ini. Nah, untuk mengelola database itu ada satu bahasa yang biasa digunakan. Bahasanya itu namanya Structure Query Language. Ya, yang ini bahasa yang umum digunakan. Ya. Mungkin Anda pernah mendengar ini structure. Nah, lucu ini Structure Query Language ini merupakan bagian ciptaan IBM tahun 70-an itu ya, awal-awal 70-an ketika mereka menciptakan basis data relasional berdasarkan papernya EF Code ya. Itu mereka menciptakan bahasa untuk mengakses basis data waktu itu namanya SQL bahasanya. Lalu SQL ini berubah menjadi Structure Query Language SQL. Nah, namun sampai sekarang secara internasional SQL ini sering sekali memang dilafalkan SQL karena aslinya dulu nenek moyangnya namanya SQL. Ya. Nah, dalam kelompok SQL ini bahasa ini ada 3 golongan bahasa yang atau perintah-perintah lah sebetulnya ya. Pertama itu adalah data definition language. Ini adalah kelompok perintah-perintah yang digunakan untuk menciptakan basis data dan isinya. Nah, termasuk misalnya tabelnya apa, kolom dalam tabel itu apa saja, itu data definition language. Ya. Termasuk nanti siapa yang mengakses itu ada di data definition language. Ya. Kemudian berikutnya ada kelompok perintah yang disebut data manipulation language atau DML. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk mengubah isi basis data, tidak menciptakan ya, mengubah. Jadi menambahkan data baru, bukan membuat tabel ya. Kemudian mengganti data yang sudah ada atau menghapus data. Ya. Nih. Lalu nanti setelah itu ada data query language. Data definition language untuk menciptakan tabel, data manipulation language itu untuk mengisi tabel, data query language ini untuk mengolah data yang sudah ada di dalam tabel. Contohnya untuk ambil, coba tampilkan semua mahasiswa yang asalnya dari Yogyakarta, maka diambil. Tampilkan semua mahasiswa dari Yogyakarta, kelompokkan dalam jenis kelamin misalnya, atau asal S1 misalnya, seperti itu. Nanti dan ditampilkan, itu ada di data query language. Nah, Structure Query Language ini sekarang sudah menjadi standar internasional, sudah ada ISO atau IEC-nya, ya, sehingga ini bisa diadopsi. Nah, banyak perusahaan software yang bekerja atau yang punya produk basis data ini menggunakan Structure Query Language ini sebagai standar. Sehingga berbagai macam produk itu bahasanya satu, ini kayak bahasa persatuan gitu ya, bahasa nasional. Nah, namun biasanya standar bahasa SQL yang standar yang ISO itu nanti kalau diimplementasikan ke dalam berbagai produk itu ada varian-variannya, ada dialeknya ya, seperti kalau kita di Indonesia ini bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, tapi nanti dialek Sumatera beda dengan dialek Kalimantan, beda dengan dialek Papua, beda juga dengan dialek Jawa, meskipun bahasanya sama. Jadi ini relasional tadi ya, sudah. Saya kira tidak perlu. Nah, jadi nanti bentuk database relasional itu adalah tabel seperti ini. Nah, ada kolom dan ada baris. Kemudian, dalam tiap tabel itu minimal ya ada satu kolom yang menjadi pembeda antara satu baris dengan baris yang lain di dalam tabel yang sama. Ya. Kalau di dalam hal ini, itu adalah kalau misalnya data mahasiswa, itu yang menjadi pembeda antara satu baris dengan baris yang lain, atau kasarannya yang menjadi pembeda mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain,
itu adalah NPM, nomor pokok mahasiswa. Karena ya banyak sekali data mahasiswa itu yang satu dengan lain mirip-mirip. Ya, saya dulu pernah di kelas saya itu yang S1 ada mahasiswi kembar. Saya lupa nama lengkapnya, tapi mereka itu hanya di nomor namanya hanya beda satu huruf, yang satunya itu Ana, satunya lagi Ani. Ya. Tanggal lahir mereka sama, orang tua sama, ya, tempat tanggal lahir sama, alamat juga sama, gitu ya. Asal SMA juga sama. Yang membedakan adalah NPM-nya. Itu pun NPM-nya urut. Hanya selisih ya, misalnya nomor 12 dengan nomor 13 gitu ya, urut. Nah, ini perbedaan NPM ini yang membedakan. Nah, tapi kalau kita lihat data mahasiswa gitu ya, apakah memang perlu toh ada NPM? NPM ini kan diciptakan oleh UAJY untuk membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tapi apakah perlu? Apakah tidak ada data yang menjadi bawaan mahasiswa ini yang sudah unik? Nah, sebetulnya ada. Ya. Begitu bayi lahir di Indonesia dan kemudian didaftarkan ke catatan sipil, kependudukan dan catatan sipil, Capil ya, maka si bayi ini sudah langsung mendapat NIK, nomor induk kependudukan. Dan ini cukup unik. Namun, NIK ini dalam kepentingan sistem di UAJY tidak bisa mengakomodasi. Ya. Di UAJY itu dibutuhkan informasi apa toh? Informasi kapan dia mulai menjadi mahasiswa. Maka NPM Anda selalu dimulai dengan angkatan. Kalau Anda masuk tahun ini ya berarti 24. Kalau Anda masuk tahun lalu ya berarti 23. Ya, itu 2 digit pertama. Kemudian juga perlu informasi program studi. Nah, saya nggak lupa kalau magister akuntansi itu berapa, tapi itu 2 digit ketiga dan keempat. Baru kemudian nomor mahasiswa Anda yaitu 5 digit yang merupakan nomor urut Anda registrasi itu berapa. Nah ini, NIK tidak ada informasi tersebut. Maka kurang bisa mengakomodasi kebutuhan. Ya. Tidak bisa mengidentifikasi dari NIK ini mahasiswa akuntansi atau ini mahasiswa manajemen, ini MM atau maksi, apakah jangan-jangan ini malah magister arsitektur gitu ya. Itu tidak ada di NIK, itu ada di NPM, maka diciptakan NPM. Ya. Nah, NIK sendiri itu sebetulnya adalah identitas data yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk membedakan satu warga dengan warga yang lain. Kalau dulu istilahnya nomor KTP, ya. Saya tidak tahu, mungkin kalau dulu pernah, dulu KTP itu antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain saja bisa beda format nomornya, ya. Maka dulu banyak yang punya KTP lebih dari satu. Ya. Nah, sekarang secara teori setidaknya itu satu orang hanya bisa punya satu NIK dan dengan demikian hanya bisa punya satu KTP. Ya, teorinya begitu. Prakteknya ya mungkin tidak ya, tapi saya itu dari dulu KTP saya hanya satu. Ya. Semenjak KTP elektronik ini mulai tahun 2012 itu, ya semenjak itulah KTP saya itu satu. Bahkan KTP saya yang 2012 itu sampai sekarang ya masih ada, saya belum pernah ganti KTP. Ya. Sehingga KTP yang lama itu ada masa berlakunya, waktu itu sampai 2017. Masih ada di KTP saya itu tulisannya berlaku sampai 2017. Ya. Namun yang baru-baru ini sudah tidak ada itu karena sudah berlaku seumur hidup. Nah, nanti mungkin kalau kita sudah berganti kartu tanda penduduknya itu sudah digital gitu ya, pakai aplikasi mungkin ya lain lagi ya. Itu bisa jadi kenang-kenangan. Nah, nanti basis data ini yang relasional antara satu tabel dengan tabel yang lain ini bisa saling berhubungan atau berelasi. Ya. Tidak usah sampai ke sana terlalu. Nah, ketika kita membuat tabel, ya, itu kadang datanya itu kalau dalam satu tabel yang besar bisa terjadi anomali. Ya, anomalinya ada 3 ini. Tidak bisa diupdate, ya, atau update-nya susah. Ya. Tidak bisa memasukkan data baru atau tidak bisa menghapus data baru. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka database itu perlu dengan normalisasi. Ya. Saya tidak akan masuk ke teknis normalisasi itu seperti apa, tapi cukup bahwa
Kalau satu tabel tidak normal, berarti dia perlu dipecah menjadi 2 atau lebih tabel yang normal. Gitu ya. Nah, namun, memecah tabel yang tidak normal menjadi 2 atau lebih tabel yang normal ini juga bukannya sesuatu yang baik-baik saja gitu ya. Itu ada penaltinya. Yaitu apa? Penaltinya adalah pada kinerja aplikasi atau aplikasi basis datanya sendiri ya. Semakin banyak tabel di dalam satu aplikasi basis data, itu berarti komputer yang mengolahnya harus membaca banyak tabel. Membaca satu tabel dan membaca 5 tabel itu kekuatan komputasi yang dibutuhkan beda. Waktunya juga beda. Maka semakin banyak tabel itu semakin besar kekuatan komputasinya, semakin lama prosesnya. Maka biasanya dalam praktek itu meskipun dilakukan upaya normalisasi, tapi ya jangan terlalu normal gitu ya. Karena bentuk normal sendiri secara teori matematika itu ada 7. Nah, bentuk normal 1, 2, 3, 4, kemudian voice code, lalu bentuk normal kelima, dan yang terakhir itu ada domain key normal form 7. Biasanya dalam praktek itu sampai bentuk normal kedua cukup. Bentuk normal kedua itu apa toh? Bentuk normal kedua itu satu tabel itu isinya mengenai data satu. Entah itu satu peristiwa, entah itu satu orang, atau satu manusia, satu golongan manusia, atau satu objek tertentu. Jadi kalau sudah ada tabel mahasiswa, ya isinya data mahasiswa. Jangan disisipi data aktiva tetap. Ya. Ya, ini. Jadi dalam prakteknya normalisasi itu tidak selalu dikehendaki karena kalau terlalu normal tabelnya terlalu banyak nanti penaltinya pada kinerja ya. Bayangkan saja kalau sampai datanya itu isinya sampai jutaan baris. Data kependudukan misalnya Indonesia itu penduduknya 250 juta 270 mungkin ya sudah hampir 300 juta. Lah 300 juta baris ya. Itu kalikan berapa tabel ya nanti kan berat gitu ya. Nah ini aturannya ya, saya kira nanti bisa dibaca sendiri, tidak terlalu sulit gitu ya. Ini normalisasi. Query, nah query itu adalah cara kita untuk mencari data dalam berbagai tabel, sehingga nanti bisa ditemukan data yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi tadi terkait mengenai tabel ya, model relasional itu memang mensyaratkan data itu disimpan ke dalam beberapa tabel secara terpisah. Ini untuk menjaga integritas data, validitas, dan sebagainya. Nah, tadi saya cerita, ya, saya sudah menyebutkan bahwa Google dan lain-lainnya itu kemudian menciptakan satu model database yang baru, ya, yang disebut sebagai NoSQL atau NoSQL. Karena SQL itu identik dengan relasional, ya, tabel yang dalam beberapa tabel. Yang NoSQL ini adalah basis data yang tidak relasional. Ya, jadi dia bentuknya suatu tabel yang panjang gitu ya, banyak sekali kolomnya. Nah, ini sangat bagus untuk data-data ya sosial, tapi tidak terlalu bagus untuk data-data transaksi. Ilustrasinya begini. Mungkin Anda sekalian dalam waktu mungkin hari ini atau kemarin itu barusan cek saldo rekening tabungan di bank ya. Katakanlah saldonya 1 juta. Besok kalau dicek ya sebaiknya kalau tidak ada transaksi, sebaiknya ya tetap sekitar 1 juta. Mungkin tambah sedikit, kurang sedikit karena ada bunga, ada biaya administrasi. Tapi kalau tiba-tiba hilang, ya, atau tiba-tiba kemasukan uang banyak, ya, yang tadinya 1 juta menjadi 1 miliar, wah pasti bingung, ada apa ini? Atau yang 1 juta tiba-tiba hilang, wah juga jadi masalah, ada apa ini? Ini. Tapi bandingkan misalnya dengan kalau Anda mengakses sosial media, Instagram misalnya. Ya. Mungkin tahun lalu Anda mengunggah ada satu makanan yang Anda santap, itu kok bagus banget gitu ya, difoto, diupload. Sekarang kalau foto makanan itu dicari tidak ketemu, apakah jadi masalah? Kemungkinan besar tidak.
Kalau seingat Anda warna sendoknya itu merah, ketika dilihat tadi fotonya, oh sendoknya warnanya ternyata warna baja atau warna coklat. Gitu. Apakah itu akan jadi masalah? Kemungkinan besar tidak. Meskipun ya, ternyata dulu itu memang warnanya, sendoknya katakanlah dulu warnanya merah, lalu tiba-tiba ada yang berubah menjadi coklat di tengah jalan. Apakah itu akan jadi masalah? Kemungkinan besar tidak. Tapi kalau saldo rekening kita 1 juta dan tiba-tiba ada yang mengubah menjadi tanpa sepengetahuan kita menjadi 0, nah itu jadi masalah. Nah, maka untuk aplikasi-aplikasi atau software-software yang terkait dengan transaksi keuangan itu tetap pakai basis data relasional. Karena basis data relasional ini bisa menjaga integritas data. Jangan kalau sosial media ya sudah pakai yang NoSQL tadi ya, itu enggak jadi masalah. Karena memang tidak dibutuhkan ya integritas dan reliabilitas data. Ini contoh baru saya kira tidak perlu ya. Ini terlalu. Nah, kalau kita lihat bentuk basis data relasional itu kan sudah mirip sekali dengan bentuk buku besar atau buku pembantu atau ledger ya. Ada kolom, ada baris. Ya. Jadi kolomnya itu nanti debit dan kredit. Ada satu tabel isinya piutang dagang. Nah, berarti nanti ada debit, ada kredit, ada tanggal, ya, ada saldo dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bentuk dasarnya ledger atau juga buku besar general ledger itu sudah sangat mirip dengan bentuk tabel basis data. Maka tidak mengherankan aplikasi-aplikasi keuangan dan akuntansi itu mudah sekali dikonversi dari yang manual ke komputerisasi karena bentuk datanya sudah mirip. Ya. Nah, maka ini menjadi mudah, gitu ya, menjadi mudah. Nah, maka banyak sekali sekarang aplikasi akuntansi maupun keuangan yang sudah berubah menjadi dari tadinya manual menjadi terkomputerisasi. Ya. Dan ini menjadi sangat-sangat mudah ya, dan menjadi banyak. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Materi yang untuk sore ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita berlanjut ke aktivitas berikutnya. Oke, nah, baik. Untuk aktivitas kita coba. Jadi basis data itu kan data yang disimpan dan kemudian nanti akan diolah menghasilkan informasi atau sesuatu. Nah, sekarang kita coba, kita akan latihan sedikit, gitu ya. Kita melihat dari hasil satu basis data. Ya. Oke, tadi saya menimbang-nimbang ya, bahan latihannya mau KTP atau mau SIM, tapi kita pakai KTP saja ya, karena kalau SIM belum tentu semua punya SIM. Ya. Saya punya teman itu yang sampai usia sudah di atas 50, dia tidak punya SIM, ya, dia tidak mau naik kendaraan bermotor. Tapi kalau KTP dia punya. Oke. Nah, jadi baik. Nah, sekalian nanti silahkan keluarkan KTP, lalu coba diidentifikasi di dalam KTP itu data apa saja yang ada. Ya, dan ditulis data apa, ya. Bukan misalnya bukan nama Anda gitu atau alamatnya jangan, tapi oh data alamat, oh data nama, oh data ini dan seterusnya. Ya. Nah, coba itu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya dikerjakan ya, data apa saja nanti lalu kita bahas seperti minggu yang lalu gitu ya dengan latihan. Nah, nanti latihan ini akan menjadi dasar bagi tugas Anda yang sudah saya siapkan di situ sebelah. Nanti saya jelaskan, tapi sekarang kita latihan dulu. Ya, jadi silakan dengan KTP ya Anda masing-masing identifikasi data apa saja di situ. Ya, yang NIK jelas ya nama dan seterusnya, tapi yang lain-lainnya apa datanya. Ya, oke. Mungkin itu coba kita 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita kembali lagi dalam 10 sampai 15 menit.
Baik, segera cukup ya latihan kita untuk mengidentifikasi data ini. Nah, mungkin ada yang ingin berbagi di sini apa yang ditemukan. Ya, Angger, silakan. Nah, itu Halo, ya, silakan. ada etikanya, Pak. Ini lalu apa lagi? Nama saya sendiri. Nama, baik. Apa lagi? Tempat tanggal lahir. Hanya saya mikirnya ini kayaknya harusnya terpisah, Pak, biar bisa. Hanya Terpisah bagaimana maksudnya? tempat tempat lahir sendiri, tanggal lahir sendiri. Hanya kalau di sini cantumnya disatukan, jadi tempat tanggal lahir. Oh, ya, ya. Iya, tidak apa-apa. Artinya kan KTP itu sebagai satu hasil ya. Satu hasil apa namanya? Olahan basis data. Ya, tapi di sini kemudian ditampilkannya itu tempat dan tanggal lahir dalam satu baris, gitu kan? Ya, Pak. Oke, ya nanti di data dipisah ya, monggo-monggo saja itu tidak. Oke, terus gimana lagi? Kelamin, Apa Pak. lagi? Betul, apa lagi? Golongan darah, Hmm, alamat, oke. RT RW, Hmm, tahan desa, hmm, kecamatannya, hmm, agama, lalu status oh, perkawinan, hmm, pekerjaan, hmm, kenegaraan, hmm, lakunya hingga kapan, hmm. ada tanda tangan saya, Oke, betul. tanggal terbitnya, Hmm, kota di mana KTP tersebut terbit, hmm. foto saya, Pak. Oke, foto. Jadi itu semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih Angger. Jadi Angger itu mengatakan semua datanya lalu berpendapat tempat tanggal lahir ini dipisah. Ya, tidak masalah. Gitu ya. Mau dipisah juga tidak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan saya bagi yang lain. Apakah data KTP kita itu sudah cukup? Atau perlu ada data tambahan lain? Toh? Atau bahkan mungkin, wah itu berlebihan. Harus ada yang dihapus misalnya. Nah, ini yang mana? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dihapus? Nah, menurut yang lain bagaimana? Mungkin kita panggil yang belum pernah apa ini yang mau menjawab? Dari Windy Tosiana mungkin? Ya Pak Adir. Oke, Dari silakan. saya sih sudah cukup jelas ya Pak untuk KTP Silakan. kita ini. Nama sudah, tanggal lahir sudah, jenis kelamin juga sudah, agama, status sudah. Rasanya sudah cukup. Sudah cukup. Komplit. Tidak perlu ditambahkan atau dikurangi? Seharusnya nggak ada sih Pak dari saya. Sudah cukup untuk datanya. Baik. Bu Anita, monggo, mungkin ada yang perlu mau ditambahkan? Iya sih Pak, kalau menurut saya mungkin alangkah lebih baik jika ditambahkan dengan sidik jari Pak. Oh, sidik jari. Iya. Baik, baik. Untuk apa ini tuh? Kan kalau misalnya, ya saya kepikiran aja sih Pak, kalau misalnya ada terjadi kriminal itu kan biasanya dipakainya adalah sidik jari untuk memudahkan apa ya, Ya, tracing mungkin gitu. baik, 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 bagus ini. Wah, ini langsung banyak yang Oke, mungkin Angger tadi sudah ya, nanti yang lain dulu ya. Florentina, silakan.
Mungkin kalau menurut saya sih Pak, ada data yang harus dihapuskan, yang nggak Ya, begitu penting, apa misalnya agama. agama. Baik. Mengapa begitu? KTP itu kan identik dengan, ininya ya, nomor akunnya ya, Pak, itu, NIK-nya itu Ya, kan. betul, betul, betul. Diinterpretasikan dirinya siapa, nama, nomor NIK-nya, tanggal lahirnya, itu kan yang sebenarnya yang penting. Nah, yang agama itu kayaknya menurut saya tidak Oke, masuk ya, untuk hal yang baik, penting data-datanya. baik, baik, baik. Yang lain nanti dulu ya. Baik, ini satu hal yang sebetulnya juga pernah terpikir di saya gitu ya. Namun begini, saya tidak mengatakan itu benar atau salah. Namun konteksnya di Indonesia ini banyak urusan-urusan itu yang melibatkan identitas keagamaan, ya. Misalnya, misalnya ini saya baru belajar ketika ibu saya meninggal, ya, bahwa yang menjadi masalah ketika ibu saya meninggal itu adalah ibu saya itu Muslim, ya terus terang. Sedangkan saya non Muslim, adik-adik saya juga non Muslim. Nah itu ternyata di dalam hukum agama Islam itu untuk hukum warisnya ada peraturan tersendiri. Nah ini berarti kan identitas keagamaan menjadi penting kalau hal seperti ini. Ya, untungnya pada waktu itu tidak ada masalah lain yang timbul gitu ya. Tapi di beberapa kasus saya melihat karena hukum warisnya berbeda, ya maka tidak bisa begitu saja peninggalan dari ibu ini diturunkan ke anak-anaknya. Ya, karena ada hukumnya yang berbeda. Ya, ini jadi itu masalah agama. Belum lagi nanti ya ini ya kita tidak berharap, tetapi ketika si pemegang KTP ini meninggal di Indonesia kan ada kebiasaannya adalah dirawat jenazahnya dan dimakamkan sesuai dengan agama atau keyakinan. Meskipun saya mungkin yang meninggal juga sudah tidak keberatan mau diapakan gitu ya, tetapi kebiasaan masyarakat kita seperti itu dan ya itu coba diakomodasi gitu ya oleh sistem pemerintahan. Karena mungkin bagi beberapa di antara kita hal itu sudah tidak menjadi orang kita itu semua sama ya, orang Indonesia saling bersaudara saja. Tapi dalam beberapa hal itu memang masih dibutuhkan. Jadi dalam konteks Indonesia, informasi agama ini menurut saya kok masih penting. Mungkin tidak perlu seperti tadi Bu Anita, sidik jari. Sebetulnya kan sidik jarinya itu ada di KTP, hanya tidak kelihatan ada di dalam chipnya itu kalau saya tidak salah ingat. Karena data apa biometrik kita sidik jari itu kan dulu ketika perekaman direkam, ya itu ada di dalam chip iktp itu sebenarnya hanya tidak kelihatan, gitu ya. Oke, saudara Ridwan tadi sudah menunggu ini, silakan. Oh, Pak, sebenarnya mau menyampaikan saja tanggapan dari Mbak Anita. Tadi kan udah dibilang sama Bapak kalau misalnya memang KTP itu ada karena kan bagi kami kan ada beberapa dari kami yang baru aja buat KTP, Pak. Maksudnya kan belum terlalu lama lah ya. Betul. Itu biometriknya itu ada gitu, Pak. Jadi dari retina mungkin nggak semua daerah ada, Pak. Tapi kalau sidik jari itu ada dan juga ini mungkin agak out of topic ya Pak, tapi seperti di luar negeri itu kan semuanya namanya itu sosial, kalau di Indonesia mungkin kayak KTP lah ya Pak. Jadi ini udah mulai diterapkan juga, misalnya nanti ada rekaman dentis, jadi kayak gimana struktur gigi dan lain sebagainya itu. Bahkan juga dari tingkat pendapatan, karena bentar lagi Kortex System juga mulai dibuat Pak. Jadi mungkin dari kasat mata yang kelihatan adalah KTP saja gitu Pak. Tapi dibalik beberapa digit angka dari KTP tersebut itu datanya itu sangat banyak, mungkin dari tingkat pendapatan atau historical kredit macet ataupun tindakan kriminal dan lain sebagainya itu sebenarnya terdapat pada beberapa digit KTP tersebut sih Pak, menurut saya Pak. Terima kasih atas tambahan informasinya. Betul sekali ya. Jadi memang KTP itu meskipun ada yang kasat mata, tapi juga ada data yang tidak kasat mata, gitu, yang tidak kelihatan karena tersimpan di dalam chip KTP tersebut. Oke, ini kembali ke Angger. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Saya mau menghilangkan satu aja Pak yang berlaku hingganya. Soalnya kan setahu saya juga KTP sekarang semuanya sudah Ya.
ngapain Kalau yang gitu. baru-baru sudah tidak ada berlakunya ya. Itu yang lama, yang keluaran tahun berapa itu sampai 2000. Ya, yang jelas seperti punya saya 2012 itu masih ada, tapi yang setelah itu sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Dari Windy mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak, tadi saya bilang tidak perlu ada pengurangan apa-apa. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kewarganegaraan ini sebenarnya nggak perlu, Pak. Kenapa? Karena di belakangnya udah ada tulis kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Loh, WNA kan nggak bisa punya KTP kita, toh, Pak? Oke. Jadi memang ini konsepnya sedikit berbeda ya. Jadi setahu saya beberapa orang WNA dengan status khusus itu berhak mendapatkan KTP. Karena kan penduduk, bukan kartu tanda warga negara. Ya. Jadi memang beda. Jadi keistilahnya mungkin kalau di beberapa negara itu penduduk itu adalah permanen residen. Ya, jadi warga negara itu pasti permanen residen, tetapi juga ada warga negara asing yang merupakan permanen residen. Seingat saya KTP ini bisa dikeluarkan untuk beberapa warga negara asing, cuman saya agak lupa ya syaratnya apa, tapi memang tidak banyak sih. Ya. Namun memang penduduk dengan warga negara itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau kartu tanda penduduk itu tidak sama dengan kartu warga negara. Mungkin itu ya penjelasannya. Oke, dari Francisca Diansari, monggo. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya untuk KTP ini sudah lengkap. Yang disebutkan Mas Angger tadi sebenarnya sudah dirangkum di nomor NIK. Di nomor NIK itu kan 2 digit itu kan ada, pokoknya setahu saya kalau digit terakhir itu adalah ulang tahun kita, Pak. Oke. Ya, Baik. jadi sebenarnya di nomor NIK itu sudah mencakup semua isi di dalam KTP itu. Kalau nggak salah 2 digit itu provinsi, 35 itu Jogja. Kemudian 2 digit berikutnya itu kota kalau nggak salah. Tapi saya ingat banget yang terakhir itu kalau kita cek di KTP masing-masing itu pasti hari atau tanggal ulang tahun kita. Terus kode kalau untuk perempuan berapa, untuk yang laki-laki berapa. Jadi sudah lengkap, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Jadi memang betul di dalam NIK itu sudah ada beberapa informasi yang terkandung tadi tanggal lahir yaitu digit 7 dan 8. Jenis kelamin juga ada digit 7 dan 8 yaitu tanggal lahir. Kalau pria itu tanggal lahirnya ya misalnya 17 ya 17 itu digit 7. Tapi kalau wanita tanggal lahir ditambah 40 itulah digit ke-7 dan ke-8. Jadi kalau digit 7 dan 8 itu 50 atau 41 itu berarti wanita. Tapi kalau di bawah 40 itu pasti pria. Ya. Nah, terkait dengan itu tadi yang disampaikan Dr. Francisca ya memang betul sudah ada kode-kode wilayahnya. Tetapi perlu diingat itu adalah kode wilayah, provinsi dan lain sebagainya pada saat NIK tersebut pertama kali dibuat. Jadi misalnya bayi lahir, dia lahir di mana? Di Kota Madya, Yogyakarta, di RT RW kan. Nah, maka NIK-nya itu. Dan NIK ini kan tidak akan berubah. Kalau si bayi ini dan tumbuh dewasa, dia pindah menjadi penduduk. Katakanlah dia merantau ke Balikpapan, sebagai IKN, dan dia menetap di sana, ya NIK-nya tetap. Tetapi informasi yang ada di NIK itu bahwa tempat dan provinsi dan lain sebagainya itu sudah berubah karena domisili dia bukan lagi di tempat dia lahir gitu ya. Di itu. Jadi NIK itu adalah pada saat itu pertama kali diciptakan. Kalau dalam kasus saya ya pertama kali saya terdaftar di IKTP di Kota Madya Yogyakarta itu. Ini bagus. Terima kasih sekali ini. Sudah banyak interaksi, diskusi ya. Saya senang. Nah, kalau saya ditanya apa yang perlu ditambahkan ya sebetulnya mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa tidak. Kalau kita lihat golongan darah, nah golongan darah ini sebetulnya informasinya tidak lengkap. Karena golongan darah itu kan selain golongan itu juga ada resusnya. Seperti saya itu misalnya golongan darah saya katakanlah A, nah itu ada positif atau negatif resusnya. Ya, nah ini sekarang kalau akan transfusi itu kan resus ini juga diperhatikan oleh dokter ya, ini positif atau negatif gitu kan. Nah, maka mungkin itu bisa ditambahkan informasi tersebut. Meskipun ya belajar dari pengalaman, informasi golongan darah ini kadang-kadang juga meragukan. Saya pernah, jadi zaman ibu saya itu harus operasi, saya minta tolong teman-teman di kantor untuk ayo donor darah, butuh 2 kantong darah. Gitu. Lalu datanglah 3 orang teman.
ya ke bank darah. Salah satu itu merupakan teman baik saya gitu, dia masuk gitu. Golongan darahnya kemudian sama dengan ibu saya, kata B gitu lah ya. Dia masuk, lah tidak lama setelah dia masuk ke bank darah itu dia keluar gitu ya, dia ngomong golongan darahku keliru gitu ya. Loh kok bisa di KTP dan SIM itu tertulis B, tapi ternyata setelah dicek itu adalah O gitu ya. Nah, kok bisa keliru gitu ya. Untung dia sampai sejauh itu belum pernah mendapat transfusi darah. Lah kalau mendapat transfusi darah kan celaka itu ya. Golongan darah O ditransfusi B kan ya bisa fatal akibatnya. Nah, ternyata kejadiannya adalah dulu ketika dia cek golongan darah itu mungkin petugasnya tidak bagus atau bagaimana, keliru ya di dalam membaca hasilnya. Nah, ini ya sedikit. Jadi kalau saya mungkin golongan darah itu ya. Apalagi tadi seperti saudara Ridwan sudah mengatakan, wah nanti ke depannya berbagai macam data akan ada di situ, termasuk jangan lupa yang terintegrasi itu bukan hanya yang tidak enak saja ya, seperti pajak itu terintegrasi, tetapi juga layanan-layanan bagi kita, misalnya BPJS Kesehatan. Ya, nanti kalau BPJS Kesehatan ini sudah lebih baik, ya sekarang sudah lebih baik sih, harus saya akui. Namun nanti berkembang lebih baik lagi, rekam medis kita itu kan terintegrasi di dalam satu sistem nasional, sehingga kemanapun kita pergi, ya rekam medis itu bisa diakses oleh siapapun yang merawat kita. Ya kita kan sekarang memang punya dokter di Vaskes 1 ya. Nanti kalau dokter Vaskes 1 ini tidak sanggup menangani penyakitnya, baru naik ke Vaskes 2 dan seterusnya. Ya. Tapi rekam medisnya kan ada ya, jadi itu bisa dibaca oleh dokter yang merawat kita selanjutnya. Demikian juga dengan kalau ini sudah terintegrasi atau terhubung ke KTP ya. Masih ingat ketika zaman COVID dulu ya, informasi vaksinasi kan masuk ke dalam NIK ini, sehingga kalau kita misalnya pesan tiket kereta api, begitu kita masuk ke NIK sudah divaksin berapa kali gitu ya. Nah ini salah satu contoh nantinya ketika integrasi data ini sudah baik. Di beberapa negara maju itu integrasi data ini juga sudah sangat bagus ya. Saya ingat dulu istri saya itu setiap kali masuk ke Australia mesti dipisah dari imigrasi itu ya. Dia mesti bermasalah gitu kan. Setelah dicek itu ternyata terkait dengan dia pengajuan visa pelajar dia dulu tidak tuntas gitu ya. Pernah jadi waktu itu kami masuk kembali ke Australia dipisah ya, lalu istri saya paspornya dicek, petugas imigrasi keluar, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Selama nilai kamu seperti sekarang nggak ada masalah. Saya kaget loh, petugas imigrasi kok bisa tahu nilai gitu ya. Ternyata memang kalau untuk mahasiswa internasional di Australia, universitas itu akan melaporkan kinerja kuliah dari mahasiswa internasional tersebut. Persensinya berapa persen? Minimal 75%. Jadi kalau kurang dari 75%, bisa dideportasi. Nilai, kalau nilainya kok E terus gitu ya ibaratnya ya, wah langsung deportasi gitu ya. Karena ya berarti tidak niat kuliah gitu kan. Ini jadi hal-hal seperti itu kalau sudah terintegrasi cukup baik ya. Meskipun nah ini sebenarnya nanti ada mungkin ada topik banyak. Integrasi data yang terlalu erat itu juga tidak baik ya. Jadi saudara Ridwan membuat banyak Cortex system ya, di mana semua data saling terkait. Nah berarti kan ada pihak yang bisa mengetahui kita ini ngapain saja. Ya. Nah, apakah kita nyaman dengan cara seperti itu? Gerak-gerik kita diperhatikan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Ya, kalau pemerintahnya benar. Ya. Nah, kalau pemerintahnya seperti di Korea Utara, ya, yang diktator itu ya segala sesuatunya dikendalikan, ya, ini kan menjadi masalah. Ya. Nah, maka tentunya tetap ada batas-batasnya bahwa data kita itu tidak semuanya bisa diintegrasikan. Nah, saya kira peraturan di Indonesia sudah ada itu. Data apa saja yang bisa diintegrasikan, yang boleh diakses, dan lain sebagainya. Ya. Nantinya jangan sampai kalau tadi saudara mengatakan tingkat penghasilan, ya, baru lihat NIK-nya saja sudah langsung ditolak di bank, oh nggak boleh masuk ya, bank ini tidak melayani orang miskin misalnya seperti itulah, repot. Atau mau ikut satu kegiatan begitu lihat NIK-nya karena tersambung ke BPJS Kesehatan, wah ini penyakitan jantung ya nggak boleh ikut gitu ya. Nah,
atau wah ini penyakitan jantung nggak boleh ikut sekolah S2 itu stres gitu ya. Nah, itu jadi masalah nanti. Ya, kalau sudah seperti itu. Tapi moga-moga tidak terjadi. Baik, terima kasih sekali atas diskusinya. Ini menyenangkan. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, gitu ya, bisa dilihat sekarang di situs kuliah. Tugas yang saya tinggalkan untuk Anda, ya. Jadi ini, oke, apa sudah terlihat ya? Nah, ini tugasnya di pertemuan keempat. Ini basis data relasional. Jadi nanti silakan untuk ini kira-kira sama seperti KTP, ya, latihan kita KTP. Coba ambil sebuah dokumen yang biasa Anda tangani di dalam pekerjaan, profesi, atau usaha Anda sehari-hari. Dari dokumen tersebut, coba diidentifikasi data apa saja yang terdapat dalam dokumen tersebut, seperti KTP tadi. Sumber datanya dari mana, ya, dan cara verifikasi atau validasi data tersebut bagaimana. Karena apa? Data yang masuk ke dalam dokumen tadi itu harus benar, harus valid, harus bisa dipercaya. Nah, cara memvalidasinya bagaimana atau memverifikasinya caranya bagaimana, ya. Jadi silakan satu dokumen saja, ya. Kalau itu bekerja di kantor mungkin ya jangan dokumen rahasia gitu ya, misalnya slip gaji milik Anda gitu ya, nggak apa-apa sih slip gaji, tapi nanti mungkin datanya perlu disamarkan, ya. Tidak perlu misalnya ini total penghasilan bersih, nggak perlu ditulis nominalnya. Gitu. Kalau mau ditulis ya asal saja, jangan yang aslinya. Jadi ini ya tugas Anda waktunya 2 minggu. Ya, nanti diunggah ke situs kuliah. Oke, terkait dengan tugas ini apakah ada pertanyaan? Ya, Saudara Ridwan silakan. Oh, Pak, itu apakah dokumennya harus dilampirkan juga atau cuma diambil datanya aja, Pak? Tidak usah dilampirkan. Ya. Saya khawatirnya kalau ada data yang sifatnya sensitif, privasi tidak perlu. Ya. Cukup item-item datanya seperti tadi kalau KTP ada nama, alamat dan seterusnya. Gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin terkait dengan tugas? Baik, kalau tidak ada, saya kira mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Ya, meskipun kita bertemu secara daring ya, tapi ternyata aktivitas Anda cukup bagus. Saya cukup senang. Semoga nanti ke depan bisa seperti ini lagi atau bahkan lebih baik lagi. Oke. Selamat malam, selamat meneruskan aktivitas dan juga selamat beristirahat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat malam.